Amarah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, seperti halnya senang, sedih, takut, bahagia, dan emosi lainnya. Amarah adalah emosi yang seringkali identik dengan hal-hal negatif. Untuk bisa mengendalikan amarah menjadi positif, bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang tidak mungkin. Selamat datang di channelnya Anis Najmunisa, channelnya Kutu Buku. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu sahabatku? Semoga baik ya. Video ini akan mengulas buku Kiat Mengendalikan Amarah karya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau biasa dipanggil AA Gim. Baiklah, dalam video ini mengulas tentang hakikat amarah, marahnya orang muslim, kerugian marah, serta jurus mengendalikan amarah. Mengenai hakikat marah adalah manusiawi, bagian dari tabiat manusia. Tidak mungkin dihilangkan, oleh karenanya hal yang bisa dilakukan terhadap marah adalah dengan pengendalian dan penghindaran terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kemunculannya. Tahukah kamu, siapakah orang yang paling kuat? Sampai saat ini, tidak jarang orang yang mengira bahwa manusia kuat itu memiliki urat kawat, tulang besi, sebagai gambaran untuk kekuatan fisik belaka. Benarkah demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang kuat? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang dikatakan paling kuat di antara kalian? Sahabat menjawab, yaitu di antara kami yang paling kuat gulatnya. Beliau bersabda, bukan begitu, tetapi dia adalah yang paling kuat mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, jika seseorang memiliki badan kekar, tapi tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka sebenarnya dia adalah makhluk yang lemah. Maka lihatlah orang yang sedang dilanda luapan amarah. Rona wajahnya langsung berubah. Dia tidak akan bisa mengendalikan akal pikirannya dengan baik. Banyak sekali hal yang bisa menjadi faktor pemicu seseorang menjadi pemarah. Di antaranya, faktor keturunan. Maksudnya bagaimana? Apabila ada ibu dan bapak yang pemarah sejati, terbiasa menjadikan luapan kemarahan sebagai hal yang biasa nampak sehari-hari, maka ini akan berpengaruh kepada jiwa anak. Sang anak akan berpikir bahwa marah adalah hal biasa, sehingga anak pun memiliki karakter pemarah. Lalu, ada juga faktor penyakit sombong. Merasa diri paling terhormat, membuat seseorang jadi lebih mudah meluapkan amarah kepada mereka yang posisinya lebih rendah daripada dirinya. Dalam bukunya, A'agi menyampaikan, semakin kita menyadari bahwa segala yang kita punya hanyalah titipan, maka semakin rendah hatilah kita. Sungguh tidaklah rugi bersikap rendah hati. Malah orang yang rendah hati itu disukai dan dicintai. Beda dengan orang yang mudah tersinggung, mudah marah, seluas apapun pangkat, ilmu, akan rontok dan rubuh jika tidak mampu mengendalikan amarah. Maka jauhilah kesombongan agar lebih mudah mengendalikan amarah. Ada juga faktor iri hati dan dengki. Iri hati adalah kecemburuan di dalam hati seseorang saat melihat keadaan orang lain yang relatif lebih baik, beruntung daripada dirinya. Iri hati jenis ini adalah kondisi hati yang memicu timbulnya amarah. Dalam hal amarah, tahukah kamu, pemarah itu ada 4 jenis. Pertama, orang yang cepat marahnya tapi lambat redanya. Kedua, orang yang lambat marahnya dan lambat pula redanya. Ketiga, orang yang cepat marahnya dan cepat pula redanya. Keempat,
orang yang lambat marahnya, tapi cepat redanya. Termasuk tipe manakah kamu dalam hal ini? Semoga berupaya untuk menjadi tipe terakhir yang lambat marahnya, cepat redanya ya. Amin. Mengenai hukum marah juga terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tahukah kamu bahwasanya amarah itu lebih besar memberikan kerugian daripada keuntungan? Di antaranya merusak penampilan, merusak kesehatan, dan merusak hubungan. Maka dari itu, kemarahan yang tidak tepat dan dilakukan dengan cara yang tidak tepat pula tidak memberikan manfaat apapun. Rasulullah pernah marah, akan tetapi marahnya beliau itu sederhana dan efektif. Marahnya kebenaran, tidak melukai orang lain, tapi menggugah orang lain. Nah, bagian akhir ada jurus mengendalikan amarah. Apa yang harus kita lakukan ketika amarah melanda kita? Pertama, andai pun memang harus marah, maka marahlah dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Benar, tegas, dan santun. Kedua, bersikaplah tawadu dan jangan banyak keinginan. Mengapa demikian? Karena di saat kita banyak keinginan, maka akan banyak sekali kemungkinan kita akan merasa kekecewaan yang berlanjut kepada kemarahan. Ketiga, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Keempat, diamlah sejenak, jangan bereaksi dulu ketika marah bergejolak. Kelima, sesuai dengan sunnah Rasulullah, apabila kita sedang dalam keadaan marah yang tidak juga bisa reda dengan sikap diam, maka apabila kita sedang berdiri, duduklah. Jika duduk masih marah, berbaringlah. Tentu saja bukan berbaring, harus berbaring di sembarang tempat. Maksudnya, carilah situasi yang lebih bisa menenangkan dan menenteramkan hati. Semoga bermanfaat. Beri komentar dan saran buku apa yang ingin dibahas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.